Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih bersama dengan Bapak Menteri Basuki Hadi Mulyono lewat sambungan telepon bersama Mas Syafiq Hasyim, dan juga sudah bergabung bersama kami Pak Jayadi Hanan, pengamat politik. Selamat datang Pak Jayadi. Terima kasih sudah hadir di Prime Time. Saya ke Pak Basuki kembali nih. Pak Basuki, masih terkait dengan restrukturisasi di kementerian Anda sendiri, meskipun memang bagi Anda sendiri melihat bahwa ini bukan suatu hal atau hambatan begitu, tapi bagaimana dengan koordinasi sejumlah program dan juga dengan perubahan nama, apakah ini juga mempengaruhi orientasi ke depannya begitu Pak Basuki? Jadi kami sampaikan tadi bahwa kalau dengan penggabungan ini pasti ada tujuannya. Yang saya amati bahwa penggabungan ini salah satu alasannya dianggap bahwa ada duplikasi fungsi dan tugas Kemenpora dengan PU, khususnya dalam hal penyediaan rumah. Untuk itulah digabungkan. Tujuannya pasti adalah efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan fungsi dan tugas dari kementerian itu sendiri. Nah, jadi menurut saya dengan penggabungan ini kami harapkan akan dapat khususnya dari segi perumahan dan permukiman akan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik daripada dipisah sebelumnya. Oke, baik Pak Basuki, kembali ke target yang kemudian diberikan Presiden kepada kementerian Anda, diberi waktu sekitar 5 tahun, dalam 5 tahun ke depan harus ada waduk dengan jumlah 25-30 waduk, itu pun disanggupi. Apakah itu juga sudah dalam perhitungan Anda kemudian, dan apa kira-kira kendala nanti yang akan menghambat begitu Pak Basuki? Nah, kalau tentang waduk khususnya, kami kan punya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebelumnya yang telah mengidentifikasi sekitar 47 potensi waduk di Indonesia. Nah, sehingga kami sudah mengevaluasi, melakukan persiapan desainnya untuk pembangunan waduk yang sekitar 30 dalam 5 tahun ke depan. Jadi kami mempunyai strategi. Pertama adalah segera menyelesaikan detail engineering design dari masing-masing waduk yang menurut prioritasnya potensial untuk dapat mendukung intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian dan berarti Anda kemudian optimistis dapat mencapai target begitu Pak, karena kalau tidak Anda kemudian harus lengser dari posisi Anda saat ini. Oh siap, pasti. Siap. Dan Anda pun siap lengser kalaupun gagal begitu ya Pak ya? Oh ya, saya kira itulah orang kerja, memang harus ada targetnya. Kalau kita nggak target, kerja kan menjadi tidak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya. Ya, jadi buat kami ini menjadi tantangan untuk kita bisa bekerja lebih baik, fokus dan terarah. Oke. Ini yang menjadi, ini ada apa? Saya kira positif ya. Bekerja dengan target outcome tentunya ya. Itu kita bisa fokus, kita terarah dan lebih efisien. Oke, baik Pak Basuki, satu isu lagi terkait kementerian Anda yaitu mengenai RUU Tabungan Perumahan Rakyat. Kapan ini kemudian segera diajukan ke DPR? RUU Tapra itu adalah merupakan inisiatif DPR. Jadi pasti kita menunggu alat kelengkapan DPR yang sudah settle, kemudian kita teruskan proses penyelesaian rencana undang-undang tabungan perumahan rakyat tersebut. Ini adalah merupakan inisiatif DPR. Apabila kemudian ini terrealisasi, bagaimana dampaknya ke depan, Pak Basuki? Tolong diulangi Mbak, menggema nih suaranya. Baik, apabila kemudian RUU ini kemudian disahkan dan terrealisasi begitu, bagaimana dampaknya ke depan? Apakah ini sangat berpengaruh juga pada program Anda dan sejumlah target-target Anda ke depan? Oh iya, jadi kalau ini kan sama dengan Bapertarum sebelumnya, yaitu tabungan perumahan untuk PNS. Nah, ini untuk rakyat, jadi sehingga akan lebih membantu lagi pengadaan rumah yang hasil dari tabungan itu sendiri. Baik. Dengan amunisi baru dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan backlog rumah yang memang sudah sangat
besar ini. Baik, Pak Basuki, saya ke Pak Jayadi Hanan dulu, pengamat politik. Dan sekaligus juga kemudian menutup perbincangan kita bersama dengan Pak Basuki yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih Pak Basuki. Oke, terima kasih Bu. Iya, sukses terus untuk kinerjanya ke depan, Pak. Baik, terima kasih. Pak Jayadi, berbincang terkait dengan target yang diberikan Presiden Jokowi kepada sejumlah menterinya. Dan ini mereka juga terancam diganti atau dilengsarkan kalau misalnya mereka tidak bisa memenuhi target. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira itu memang sesuatu yang mestinya ada ya. Target itu, tetapi target itu pertama harus jelas, kemudian spesifik sehingga bisa diukur begitu. Satu. Yang kedua, Presiden Jokowi harus punya, selain kriteria, dia harus punya alat untuk mengukur itu. Kalau Presiden SBY dulu punya alat yang namanya UKP 4 ya. Nah, apakah alat model itu juga akan digunakan? Nah, kita belum tahu. Alat dia untuk mengukur itu belum ada. Tentu saja alat yang secara umum yang akan dia pakai adalah tadi bahasa Mas Syafiq adalah grand design ya. Misalnya begini, kalau kita lihat secara umum pemerintahan ini punya minimal 3 tugas besar. Satu dari sisi ekonomi, menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Di dalamnya itu ada minimal 3 persoalan yang harus dilakukan. Satu soal infrastruktur, pembangunan infrastruktur besar-besaran. Nah, infrastruktur itu nanti harus dibagi di sejumlah kementerian. Misalnya tadi Pak Hadi Mulyono kan antara lain tanggung jawabnya membangun waduk ya, sekian waduk dan seterusnya. Artinya itu sudah cukup spesifik belum sih? Itu sangat spesifik ya, sangat spesifik. Tinggal lagi bagaimana dia disinergikan dengan itu. Jadi kalau dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi 7%. Berapa waduk yang diperlukan untuk itu, mengapa waduk dan seterusnya itu ya. Kemudian yang kedua soal apa namanya iklim, penyediaan penciptaan iklim usaha yang kondusif supaya orang mau berusaha di berbagai tempat di Indonesia agar terjadi pembangunan dan ekonomi tumbuh. Nah, itu soal misalnya perizinan. Nah, misalnya kemarin ada keluhan dari Jokowi soal perizinan yang mestinya 3 hari ternyata masih 14 hari. Padahal itu kan sudah bagus dibanding dulu. Nah, tetapi itu tetap tidak cepat. Itu misalnya ya. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah bahwa semua aktivitas ekonomi itu berorientasi kepada siapa yang paling banyak di Indonesia ya, masyarakat paling banyak itu kan ada masyarakat bawah, masyarakat menengah dan masyarakat kelasnya gitu ya. Jadi 3 hal itu yang harus menjadi kalau pakai bahasa Mas Hasim semacam grand design yang spesifik ya, spesifik gitu. Jadi misalnya kalau ada menteri yang tiba-tiba mau membangun mall misalnya, mengizinkan pembangunan mall, itu soal perizinan ya, harus dicek sama dia dari sisi itu, apakah ini mendukung kepada pertumbuhan ekonomi 7% sekaligus misalnya berpihak kepada rakyat banyak, misalnya itu. Yang kedua saya kira tugas utamanya adalah dari sisi hukum, melanjutkan proses pemberantasan korupsi pada 5 tahun ke depan sekaligus menyiapkan proses pencegahan korupsi untuk 5 tahun berikutnya. Jadi kalau sekarang kita masih memberantas terus kan, artinya sudah ada yang korup, lalu kita berantas gitu kan. Kalau ini bagaimana nggak ada koruptor? Berikutnya gitu mudah-mudahan harus menyiapkan fondasi untuk mencegah berikutnya. Nah, jadi dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, kemudian satu lagi dari sisi internasional. Nah, internasional juga berkaitan dengan 2 tadi, ya, berkaitan 2 tadi. Misalnya seberapa baik tampilan kebijakan luar negeri Jokowi di Presiden Jokowi itu akan mampu menarik investor, kemudian juga membantu termasuk penyiapan infrastruktur dan sebagainya. 3 hal itu harus dijalin. Investor tidak akan masuk kalau misalnya tidak ada kepastian hukum, kalau misalnya terlalu banyak pungli dan sebagainya, kalau perizinannya nggak cepat. Nah, 3 hal itu yang harus dibungkus lalu dibagi-bagi ke setiap menteri secara sistematis. Pertanyaannya adalah apakah setiap menteri sudah merasa memiliki cukup pembagian itu? Apakah Pak Jokowi sudah menjelaskan dengan tepat? Tapi pasti kalau dari Pak Basuki pengalamannya sudah sempat berbincang dengan Pak Jokowi terkait dengan sejumlah target-target yang kemudian mereka diberikan dan program kerja mereka sebelum pelantikan. Mudah-mudahan begitu. Tetapi tadi saya menangkap misalnya ketika ditanya apa sih sebetulnya tujuan dari penggabungan, jawaban Pak Basuki misalnya pasti tujuannya untuk efisiensi. Artinya dia sendiri belum pasti, ya. Saya yakin itu tujuan. Berarti dia belum, harusnya dia tidak bilang begitu lagi bahwa jawabannya masih normatif. Penggabungan gitu ya, ini tujuannya adalah untuk ini gitu.
begitu. Nah itu ya, jadi dari sisi pemahaman mengenai apa target spesifik yang dimiliki. Tapi saya setuju harus ada target spesifik itu, tapi harus fair juga. Ya, targetnya spesifik bisa diukur, kemudian harus disiapkan alat untuk mengukurnya, dan alat itu harus objektif. Tapi terkait dengan kemudian ukuran keberhasilan menteri-menteri dari Jokowi sendiri, indikatornya apa begitu Pak Jayadi? Ya, indikator saya kira satu indikator pencapaian dari output ya. Seberapa output dihasilkan. Misalnya tadi, contoh saja, salah satu tugas pembangunan infrastruktur di bidang PU adalah PU dan Perumahan Rakyat ya, adalah membangun misalnya berapa waduk tuh yang kemarin 25 sampai 30 waduk. Di situ nanti diberi target minimal 5 tahun itu misalnya 20. Artinya kalau dia nggak mencapai 20, maka dia tidak mencapai target minimal. Berarti tidak perlu menunggu sampai 3 tahun selesainya masa waktu. Untuk itu perlu evaluasi yang sifatnya 6 bulan atau 1 tahun dan seterusnya. Dalam waktu 5 tahun itu akan dibagi berapa? Misalnya itu. Hal-hal itu yang harusnya yang spesifik. Itu satu ya. Yang kedua, outputnya apa? Yang kedua, dari sisi politik. Jangan lupa ini kerjaan politik kan, kerjaan politik. Dari sisi politik, apakah pekerjaan menteri ini justru kontraproduktif secara politik sehingga mengakibatkan dia tidak misalnya gara-gara membangun waduk itu terus-menerus dipanggil sama DPR misalnya. Dia tidak mampu menjelaskan, lalu mendapatkan demo terus-menerus dari masyarakat. Dia tidak mampu menjelaskan kepada publik. Itu dari sisi politik. Lalu dari sisi hukum. Dari sisi hukum, apakah semua pekerjaan menteri ini dilakukan dengan prinsip-prinsip prudent, ya, prinsip-prinsip yang secara hukum, secara ketatanegaraan punya landasan-landasan sehingga dia tidak menjadi backfire, tidak menjadi persoalan bagi presiden, karena nanti tanggung jawab utamanya kan di presiden. Jadi gitu. 3 hal itu saya kira yang akan dilihat. Contoh misalnya sekarang terlepas dari kita belum tahu siapa yang paling bertanggung jawab ya dalam secara teknis. Soal kartu Indonesia Sehat, tiga kartu sakti itu ya. Misalnya dipersoalkan dari sisi politik, ya kan? Itu dikaitkan dengan misalnya kenaikan harga BBM, terjadi isu-isu di mana-mana. Itu berarti pihak pengambil kebijakan ini belum melakukan proses komunikasi politik yang memadai untuk menjelaskan persoalan itu. Baik, Pak Jayadi, sangat penting kemudian informasi dari Anda. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, begitupun juga Mas Syafiq. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog dengan tajuk mengukur kinerja Menteri Jokowi akan kami lanjutkan.